Joko Tingkir, juga dikenal sebagai Sultan Hadiwijaya, merupakan pendiri dari Kerajaan Pajang yang bertahta pada tahun 1568 sampai 1586. Berdasarkan babat tanah Jawi, selepas wafatnya Sultan Trenggono, tahta Kerajaan Demak jatuh ke tangan Sedo Lepen, yaitu saudaranya sendiri. Ia kemudian dibunuh oleh Prawoto, yaitu putra Trenggono. Kerajaan Demak sendiri sudah berdiri sejak tahun 1500 dengan raja pertamanya adalah Raden Patah. Pembunuhan yang terjadi ini mengakibatkan terjadinya perang sipil yang mengakibatkan Prawoto dibunuh oleh Aryo Penangsang, putra Sedo Lepen. Hal ini kemudian menyebabkan Joko Tingkir sebagai ipar dari Sedo Lepen angkat senjata dan dengan dukungan tokoh terkemuka kerajaan seperti Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi, Joko Tingkir berhasil mengalahkan Aryo Penangsang dan memperoleh tahta Kesultanan Demak. Setelah memenangkan perang sipil dan menguasai kerajaan Demak, Joko Tingkir memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang dan berakhirlah Kesultanan Demak dan sejarah kerajaan Pajang pun dimulai. Joko Tingkir memegang peran penting dalam berdirinya Kesultanan Mataram Islam dengan memberikan Ki Ageng Pamanahan dan putranya, Sutawijaya, wilayah di Kota Gede yang nantinya menjadi ibu kota Kesultanan Mataram Islam. Kini Kota Gede merupakan bagian dari wilayah Yogyakarta. Mengetahui perjalanan Joko Tingkir yang dalam hidupnya tak luput dari balas dendam, menjadikan kisahnya menarik untuk diangkat ke dalam pementasan seperti drama atau ketoprak. Membicarakan Joko Tingkir sejatinya tidaklah lengkap jika tidak menyertakan banyaknya mitos yang menyelimuti kisah-kisah beliau. Saya sendiri mulai mengenal Joko Tingkir saat masih duduk di bangku TK. Saat itu ibu guru kami menerangkan kesaktian-kesaktian yang dipunyai oleh Joko Tingkir. Seingat saya, saat itu bu guru membekali dirinya dengan sebuah buku cerita bergambar yang disukai oleh kami. Mitos tak dapat dipisahkan jika membahas kehebatan Joko Tingkir. Ada banyak mitos tentang beliau yang dikisahkan secara turun-temurun dalam masyarakat. Berikut adalah mitos-mitos yang melekat pada diri Joko Tingkir. Pertama adalah pertarungan melawan buaya. Salah satu kisah rakyat paling populer adalah saat Joko Tingkir berhasil memenangkan pertarungan melawan buaya. Dan kemudian buaya yang dikalahkan tadi mengawal perjalanan Joko Tingkir. Kisah bermula saat Joko Tingkir mendapat restu dari gurunya untuk kembali ke Demak. Sebelumnya Joko Tingkir pernah tinggal di Demak sebagai perwira di pasukan kerajaan, tetapi harus diusir akibat suatu insiden. Joko Tingkir pergi dengan menaiki sebuah rakit bersama 3 orang rekannya. Di tengah perjalanan, Joko Tingkir dihadang pasukan buaya. Setelah melewati pertarungan yang sengit, Joko Tingkir berhasil mengalahkan Raja Buaya. Sebagai bentuk pengakuan atas kekalahannya, gerombolan buaya itu pun berbalik menjadi pengawal rombongan Joko Tingkir. Setelah merapatkan rakitnya di tepi sungai, Joko Tingkir melihat seekor kerbau besar. Sebelum berangkat ke Demak, memang Joko Tingkir telah diberitahu gurunya bahwa sesampainya di lokasi, dia akan bertemu kerbau. Joko Tingkir segera memasukkan tanah yang diberikan oleh gurunya ke mulut si kerbau. Sang guru telah berpesan bahwa dengan memberikan tanah ke kerbau, kerbau tersebut akan mengamuk, dan Joko Tingkir bisa unjuk gigi di hadapan raja. Tujuannya adalah supaya sang raja menerima kembali Joko Tingkir sebagai perwira setelah melihat aksinya. Tujuan tersebut akhirnya mencapai hasil setelah si kerbau berhasil ditaklukkan oleh Joko Tingkir. Sang raja pun kembali menerima Joko Tingkir sebagai abdinya. Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya adalah salah satu tokoh yang ada di dalam sejarah Indonesia. Sayangnya, disebabkan terlalu banyaknya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, mengakibatkan pengetahuan seputar Joko Tingkir menjadi tertutup kabut. Sulit untuk diketahui mana cerita yang sungguh terjadi dan mana yang sekedar rekaan. Sebagai generasi muda yang cerdas, sudah semestinya kita mengetahui dengan lebih detail tentang tokoh ini. Tentunya dengan menelusuri kisahnya secara terperinci supaya dapat dibedakan dengan tegas mana yang fakta dan mana yang fiktif. Sebagaimana tokoh-tokoh lain,
Joko Tingkir turut berpengaruh dalam membentuk sejarah Indonesia. Kebijakan yang diambilnya untuk menyerahkan sebidang tanah kepada Ki Ageng Pamanahan adalah tonggak awal berdirinya salah satu kerajaan besar di Indonesia. Peristiwa itu menjadi gerbang terbentuknya Kerajaan Mataram Islam yang kini masih berdiri di Indonesia walaupun harus terpecah pada masa kolonial melalui Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti mengakibatkan Mataram Islam harus dibagi menjadi dua, yang kini kita kenal dengan Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Melihat peran Joko Tingkir yang besar dalam sejarah Indonesia, sangat disayangkan. Terdapat banyak mitos yang bukannya membuat sosok Joko Tingkir disegani, justru bisa membuat orang jadi meragukan keberadaannya.